Halo teman-teman. Hari ini saya mau berbagi cerita yang sangat menarik dan memberikan pelajaran berharga untuk kita semua. Ini kisah nyata tentang seorang penjual somai bernama Rina yang mencoba mengambil jalan pintas demi keuntungan. Rina sudah berjualan somai selama 5 tahun di kawasan perumahan. Awalnya, dagangannya terkenal enak dan selalu ramai pembeli. Namun seiring waktu, harga daging sapi terus naik, membuat Rina mulai khawatir dengan berkurangnya keuntungan. Suatu hari, Rina mendapat tawaran dari seorang pemasok daging yang menjual dengan harga sangat murah. Tanpa berpikir panjang dan mengecek kualitasnya, Rina langsung membeli dalam jumlah besar. Ternyata, daging tersebut adalah daging yang sudah tidak layak konsumsi dan mulai membusuk. Bukannya membuang daging tersebut, Rina malah mencampurnya dengan berbagai bumbu dan penyedap rasa yang kuat untuk menutupi bau tidak sedapnya. Dia berpikir tidak akan ada yang menyadari, karena rasanya masih bisa disamarkan. Beberapa hari pertama, tidak ada keluhan dari pelanggan. Rina merasa senang, karena bisa menghemat biaya produksi. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Satu persatu, pelanggannya mulai mengalami gejala keracunan makanan. Mual, muntah, dan diare. Berita ini menyebar dengan cepat di media sosial. Para korban membagikan pengalaman mereka dan melaporkan kejadian ini ke dinas kesehatan setempat. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan bahwa somai Rina mengandung bakteri berbahaya akibat penggunaan daging yang tidak layak konsumsi. Rina akhirnya harus menanggung konsekuensi dari perbuatannya. Izin usahanya dicabut, dia harus membayar denda, dan yang paling menyakitkan adalah hilangnya kepercayaan masyarakat. Usaha yang dia bangun selama bertahun-tahun hancur dalam sekejap karena keputusan yang tidak bertanggung jawab. Kisah ini mengajarkan kita betapa pentingnya kejujuran dan tanggung jawab dalam berbisnis. Keuntungan yang didapat dengan cara tidak benar hanya akan membawa kerugian yang lebih besar. Kesehatan dan keselamatan konsumen harus selalu menjadi prioritas utama. Sekarang, mari kita renungkan bersama. Sebagai pelaku usaha, kita harus selalu menjaga kualitas produk kita. Sebagai konsumen, kita juga harus lebih teliti dalam memilih makanan yang kita konsumsi. Keamanan pangan bukan hanya tanggung jawab penjual, tapi juga kesadaran dari pembeli. Ada banyak cara untuk tetap mendapatkan keuntungan dalam bisnis tanpa harus mengorbankan kualitas. Misalnya dengan meningkatkan efisiensi produksi, mencari supplier terpercaya, atau melakukan inovasi produk. Yang terpenting adalah tetap menjaga kepercayaan pelanggan. Dari pengalaman Rina, kita bisa belajar bahwa reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap karena satu keputusan yang salah. Kepercayaan pelanggan adalah aset yang tak ternilai harganya dalam berbisnis. Saya harap cerita ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi kita semua. Baik sebagai pelaku usaha maupun konsumen, mari selalu utamakan kejujuran dan tanggung jawab. Karena kesuksesan yang sejati adalah ketika kita bisa memberikan manfaat positif bagi orang lain. Ingatlah bahwa setiap keputusan yang kita ambil akan memiliki konsekuensi. Lebih baik mendapatkan keuntungan yang wajar dengan cara yang benar daripada meraih keuntungan besar tapi merugikan orang lain dan akhirnya merugikan diri sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.